Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Soni-Soniha. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sukses. Allahu Akbar. Yes. Oke, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pelajaran akidah akhlak masih tentang akhlak terpuji, tapi kita akan belajar mengenai akidah akhlak ma'arif. Akhlak terpuji adalah perilaku atau tata krama yang baik atau perilaku yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji yang akan dibahas hari ini yakni kreatif, hemat, dermawan, percaya diri, dan tekun. Pertama-tama Bu Eva akan membahas kreatif. Kreatif ialah seseorang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dia suka berbuat atas penemuannya sendiri dan melakukannya sampai berhasil. Karena penemuannya itu baik, maka orang lain akan menerima. Orang kreatif itu biasanya memiliki kepintaran yang tidak seperti pada umumnya. Jadi dia itu punya inovasi-inovasi yang lain dalam otaknya atau dalam pikirannya. Contoh, bangunan masjid yang dahulu sangat sederhana dibangun kembali, maka berubahlah bangunannya menjadi lebih baik seperti masjid yang baru dibangun. Ada contoh lain, masjid di Bandung itu ada masjid di mana dia itu pintunya atau dindingnya itu tidak terbuat dari tembok, tapi dia terdiri dari Asmaul Husna. Jadi kayak terawang-terawang gitu. Itu kan salah satu bentuk contoh orang yang kreatif. Kemudian, contoh di sekitar kita ialah ketika siswa atau siswi yang kreatif itu selalu rajin belajar, yang pertama. Kemudian, tidak malu bertanya kepada siapa saja apabila tidak mengerti atau apabila belum mengetahui sesuatu. Boleh bertanya kepada guru, boleh bertanya kepada teman, atau boleh bertanya kepada kakak kelas jika belum mengerti. Itu adalah salah satu tanda ciri-ciri orang yang akan menjadi anak yang kreatif. Oke, selanjutnya, percaya diri. Percaya diri adalah berbuat dengan kemampuan sendiri dalam mengatasi segala persoalan. Sebagai siswa harus tekun belajar, disiplin, dan juga bertanya. Itu adalah salah satu dasar untuk kita menjadi percaya diri, karena kita kalau dalam mengerjakan soal, jika tekun belajar, disiplin, dan suka bertanya apabila ada hal yang tidak diketahui, nanti waktu mengerjakan itu bisa lancar dan tidak terpengaruh jawaban teman yang lain. Karena kalau tadi aku belajar apa ya, kalau semuanya belajarnya cuma 1 hari sebelum ulangan itu, tadi aku belajar apa ya, aku lupa, aku tak tanya temanku, ternyata jawaban temannya belum tentu benar. Nah, karena itu diperlukan sifat percaya diri. Kita tidak tahu jawaban kita ternyata sudah benar, tapi karena kita melihat jawaban temannya, jadi jawabannya salah. Oleh karena itu kita harus percaya diri dalam mengajarkan sesuatu, baik itu ulangan maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian tekun. Tekun adalah selalu belajar dengan rajin dan tertib. Orang yang tekun selalu dapat menyelesaikan segala persoalan. Belajar dengan tertib dapat mengatur waktu dengan baik sehingga dilakukan setiap hari. Orang tua kalau melihat anaknya itu tekun, hatinya itu senang, hatinya itu bangga. Oh, anakku gak disuruh tapi sudah belajar sendiri. Nah, itu salah satu cara untuk membahagiakan orang tua. Kemudian, kalau kita tekun, insya Allah akan menjadi anak yang pandai. Kita akan mengerti dalam segala hal. Contoh, oh Bu Eva tadi menerangkan ini, nanti coba aku cari di buku yang lain. Nah, belajar lagi. Oh, ternyata tekun itu seperti ini ya. Nah, bisa seperti itu. Kemudian, sifat tekun ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua orang, karena orang pintar itu pasti dibutuhkan oleh banyak orang.
Waktu kita di kelas memperhatikan guru yang menjelaskan pelajaran, berani bertanya apabila belum mengerti, kemudian berani menjawab ketika guru bertanya, dan berani maju ke depan kelas waktu guru memberi tugas. Itu salah satu manfaat ketika kita tekun belajar di rumah. Contoh, Bu Eva menerangkan tentang sifat atau akhlak terpuji kepada anak-anak. Terus Bu Eva tanya, tekun itu artinya apa anak-anak? Karena anak-anak sudah belajar di rumah. Terus diterangkan Bu Eva kan secara tidak langsung mengulang. Jadi ingat di kepala, oh saya tahu Bu, tekun adalah perbuatan selalu belajar dengan rajin dan tertib. Nah itu nanti dapat nilai tambahan. Nah itu juga termasuk salah satu manfaat dari kita bersikap tekun. Selanjutnya adalah sikap hemat. Hemat adalah hidup sederhana dan tidak boros. Orang yang hidup hemat itu selalu membelanjakan uangnya dengan seperlunya saja. Kemudian, orang yang hemat tidak pernah boros atau berlebihan dan juga tidak bakhil atau pelit. Dia memperhatikan apa saja keperluan dan mana saja yang harus dibeli sebelumnya. Contoh kita berperilaku hemat itu adalah suka menabung. Dia suka menabung karena apa? Dengan hemat kita akan mempunyai kelebihan untuk ditabung. Untuk apakah nabung? Untuk persiapan masa depan, karena hemat akan menghindarkan kita dari kekurangan, kemiskinan, dan kemelaratan. Dengan ini kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ialah hemat pangkal kaya. Selanjutnya adalah sikap dermawan. Ini sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Karena apa? Sikap dermawan itu sikap yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasul. Karena dia memberikan manfaat kepada orang lain. Sikap dermawan artinya adalah suka memberi kepada orang lain. Orang yang dermawan itu suka memberikan hartanya kepada orang lain tanpa takut miskin, karena suka memberi itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua orang. Orang yang dermawan, dia akan memperoleh pahala yang besar dan diselamatkan dari segala bencana serta musibah. Selain itu, Bu Eva akan menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang dermawan. Bahkan pernah hartanya itu diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah kamu tidak takut kalau nanti hartamu akan habis?" Kemudian Abu Bakar menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya karena Dialah yang Maha memberi harta. Kemudian, kalau aku tidak memberikan hartanya, untuk apa? Karena Dia yang memberikan hartanya kepadaku. Kalau saya berusaha akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya harus dermawan. Begitu kata Abu Bakar. Kemudian cerita itu dapat kita ambil bahwasanya marilah kita menjadi orang yang dermawan kepada orang lain yang memerlukan bantuan kita, karena orang yang dermawan adalah orang yang paling dicintai Allah dan paling dicintai semua orang. Begitu juga Rasulullah SAW. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.